Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, saking banyaknya kasus perselingkuhan yang menumpuk di meja konsultasi saya tuh sampai merasa kasus-kasus klien saya ini tuh nempel banget di benak saya. Bahkan sampai hafal di luar kepala, Bun. Nah, kali ini kasus klien saya sengaja saya angkat di sini supaya bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jadi, beliau ini dulunya mengikuti program bimbingan rumah tangga harmonis dan menggunakan sarana cincin Anira dari saya untuk membantu memudahkan beliau mengatasi suaminya yang suka selingkuh dan hobi keluyuran. Jadi, suaminya ini kepincut dengan seorang wanita di sebuah aplikasi chat. Dari situ, suami klien saya ini menjalin hubungan perselingkuhan secara virtual. Lalu pelan-pelan, ya mulai kopdar dan mulai lengket dengan teman kencannya itu. Ya, sebagai istri, klien saya merasa hancur lebur hatinya ketika memergoki bukti-bukti perselingkuhan suaminya. Tapi yang saya salut, beliau ini punya mental yang sangat kuat. Beliau di sini tidak langsung melabrak suaminya maupun si pelakor. Tapi beliau melampiaskan rasa sakitnya dengan menangis sendirian. Kebetulan sekali beliau ini orangnya agak introvert ya, sehingga tidak begitu suka keributan. Jadi apapun masalahnya, beliau di sini selalu berusaha untuk menyelesaikannya diam-diam tanpa harus ribut-ribut. Jadi suami beliau ini nggak tahu kalau sebenarnya semua kelakuannya sudah ketahuan sama istrinya. Nah, alhamdulillah sikap beliau ini sangat membantu saya dalam mengarahkan beliau saat menjalani bimbingan dan ikhtiar rumah tangga. Karena itu, mumpung suaminya di sini juga nggak tahu apa-apa, saya mengajak klien saya untuk melanjutkan permainan cantiknya. Nah, di sini saya berikan beliau beberapa trik ya untuk menghadapi suaminya yang sedang dimabuk asmara oleh wanita lain dan hobi keluyuran. Oke, yang pertama, saya mengharamkan beliau untuk menasehati atau memarahi suaminya di depan mata. Karena sikap seperti ini dikhawatirkan bisa membuat suami itu makin jauh. Apalagi di kondisi sedang jatuh cinta sama pelakor, ya sudah pasti dia nggak bisa untuk menerima masukan. Karena hati ya dan auranya itu sedang ditutup oleh pengaruh pelakor. Apalagi jika si pelakor di sini ya menggunakan daya pikatnya untuk memperdaya suami klien saya. Wah, ini ya pastinya bisa berabe nanti efeknya, Bun. Kalau kita itu hanya marah-marah dan menasehati suami, tapi gak ada usaha melunturkan daya pikat si pelakor. Oke, kemudian yang kedua, sambil terus melakukan aktivasi dari cincin Anira supaya aura beliau kembali positif dan terang, sehingga bisa meluluhkan hati suaminya, saya juga minta beliau untuk memperbanyak obrolan ringan yang penuh canda. Tujuannya apa? Ya, supaya suasana interaksi itu tetap nyaman buat suami. Ya, jangan sampai suami di sini tuh merasa terancam harga dirinya. Karena suami yang terancam harga dirinya itu efeknya dia bisa defensif, ya, nggak mau disalahkan, membela diri dan bahkan bisa marah dan sensitif. Dan ini ya bisa merusak aura rumah tangga Bunda secara keseluruhan. Nah, ini Bunda mungkin bertanya-tanya nih, loh kok bisa ya lagi disakiti, lagi menyimpan luka, kok bisa-bisanya ngajak bercanda sama orang yang udah nyakitin? Ngebayanginnya aja susah ya, Bun. Nah, tapi alhamdulillah berkat keistiqomahan beliau dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah beliau sambil diiringi dengan melakukan aktivasi energi aura dari cincin Anira, beliau dimudahkan Allah untuk melakukan tips saya tadi. Nah, inilah yang namanya berbesar hati dan berdamai dengan kenyataan. Ya, ketika kita sudah bisa berdamai dengan kenyataan, maka insya Allah semuanya itu akan terasa ringan, seperti yang beliau alami. Oke, kemudian yang ketiga, Bun, saya minta beliau untuk menyindir suaminya itu lewat cerita. Jadi mumpung nih kondisi suaminya nih nggak tahu kalau dia udah kepergok, maka cara halusnya ya lewat cerita. Misalnya, Bun, kemarin itu ada teman kerja aku yang kasihan banget loh ya. Dia itu diselingkuhi suaminya sama teman kantornya. Kasihan kan ya? Nah, kalau menurut ayah nih, dia mesti gimana nih? Ya kalau Bunda jadi dia, ya kayaknya ogah deh untuk maafin suami. Tinggal aja orang kayak gitu. Betul nggak ya? Saat si suami ini mendengarkan ucapan klien saya, suaminya kelihatan kayak diam dan mikir.
Dan setelah itu pelan-pelan mulai nggak keluyuran lagi dan lebih banyak di rumah. Belakangan ini diam-diam klien saya mengecek HP suaminya nih. Nah ternyata sudah nggak ada lagi kontak si wanita tadi, Bun. Ya semoga ini jadi pertanda yang sangat baik ya Bun dari Allah untuk rumah tangga beliau. Apa sih rahasianya kok dengan sindiran seperti itu aja suami tuh bisa luluh dan sadar? Semuanya atas izin Allah, Bunda. Tapi kuncinya di sini adalah kenyamanan suami pada perlakuan beliau, sehingga suami mikir-mikir nih kalau mau kehilangan si istri. Jadi ketika akalnya terbuka, dia itu lebih rela melepaskan selingkuhannya daripada kehilangan istrinya. Ya setidaknya itu tafsiran dari saya ya Bun. Baik, semoga kita bisa mengambil ibrah dari pengalaman beliau ini. Dan kalau Bunda ada di fase yang sama seperti klien saya tadi dan juga ingin dibimbing secara profesional, silahkan bisa langsung mendaftar di nomor ini Bunda. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.